Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar, mungkin juga Anda sering mendengar, waduh, orang itu untung terus. Jalan hidupnya sungguh-sungguh membahagiakan, menggembirakan. Bahkan ketika mengalami kemalangan, dia tetap untung. Tetapi Anda tahu yang satu itu sudah berjuang keras, berusaha, tapi nasibnya tidak bagus, malang terus. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini nampaknya ada dua jenis pribadi. Pribadi yang untung terus, pribadi yang malang terus. Apakah benar seperti itu? Menurut saya kedua-duanya benar. Sebetulnya bukan masalah untung terus atau malang terus, tetapi ada orang yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan dan hidup yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dalam arti begini, kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan maksud tertentu. Kalau kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, entah bagaimana kita akan untung terus. Tetapi kalau kita menjalani hidup dan tidak sesuai dengan maksud tujuan Tuhan menciptakan kita, kita akan merasa malang terus. Karena sebetulnya kemalangan itu adalah sebuah peringatan supaya kita berhenti sejenak, merefleksikan dan kemudian mengubah arah. Supaya kemudian kita dalam jalur di mana Tuhan menghendaki kita untuk maju. Nah, kalau kita tidak kembali ke jalur yang Tuhan kehendaki, kita akan mengalami kemalangan lagi. Sampai suatu ketika kita akan pada jalurnya. Dan itu bisa kita lihat sebetulnya. Kalau kita menengok ke belakang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik buruk, peristiwa negatif, peristiwa positif, peristiwa mengalami pelecehan, entah psikologis, entah verbal, entah seksual, entah kekerasan, apapun juga, apapun. Tapi juga yang bagus, dicintai, diterima, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi dan baik dan membuat Anda seperti Anda sekarang ini. Itu kenyataannya. Karena itu saya berharap, saya meminta kita semua melihat masa lalu kita bukan dengan penilaian, bukan dengan penghakiman, bukan mau mengatakan baik atau buruk, tetapi melihat saja, mengamati dan menyadari dan berterima kasih. Karena masa lalu itulah, apapun itu yang membuat Anda itu sekarang jadi sekarang. Kita tidak bisa menolaknya. Yang baik kita terima, yang buruk kita tolak. Tidak. Baik dan buruk di masa lalu itulah yang membuat Anda jadi seperti sekarang ini. Karena itu tidak ada yang kebetulan. Dan masa lalu kita itu perfectly fine. Sungguh-sungguh baik. Karena menyebabkan kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, orang yang bisa sampai di situ, dia akan berhenti pada lingkaran kemalangan. Karena kemudian bisa menerima itu semua dan sekarang maju. Melihat semuanya serba baik, semuanya beres, tidak masalah, diterima apa adanya, karena itu yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau kita terus-menerus bertanya ketika mengalami kemalangan dan bertanya, mengapa saya mengalami ini semua? Kita tidak maju. Tetapi kalau kita mengalami kemalangan dan kemudian menyadari, oke, pasti ada rencana Tuhan di sini. Saya terima, saya belajar sesuatu. Nah, disitulah kemudian kita bisa justru maju. Sehingga peristiwa baik maupun buruk tetap kita terima sebagai modal untuk terus-menerus bertumbuh.
Kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, dia akan tetap tinggal sebiji saja. Tetapi kalau dia jatuh dan mati, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau jatuh, jatuhlah. Terima. Dan tetap terus bangkit. Kalau ditimbun, bersyukurlah. Karena benih justru ketika ditimbun, dia akan muncul dan hidup, menghasilkan sebuah kehidupan baru yang menghasilkan buah yang berlimpah. Itu bedanya. Mengapa orang yang bisa bertumbuh itu kemudian merasa untung terus atau dinilai untung terus? Karena sebetulnya orang yang bisa bertumbuh terus-menerus itu adalah pribadi yang menyadari dan mengimani bahwa di dalam alam semesta, termasuk di dalam dirinya, ada daya ilahi. Saya menyebutnya ada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kepenuhan kebenaran. Roh yang sama, daya ilahi yang sama, yang membuat bunga mawar itu tumbuh sebagai pohon dan kemudian berkembang menjadi bunga mawar. Ada daya ilahi yang mendorong dan mengarahkan sampai perkembangan sepenuhnya menjadi bunga mawar yang indah. Juga kita bisa menemukan itu di dalam pohon kelapa. Ada daya ilahi yang membuat pohon kelapa itu tumbuh terus dan menghasilkan buah yang manis. Dan sama, di dalam diri kita lebih lagi ada Roh Kudus, ada daya ilahi yang membuat kita terus bertumbuh, bahkan mengolah pengalaman yang negatif menjadi positif. Allah itu penyelenggara ilahi yang sempurna. Karena itu, di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus, tempat yang sempurna untuk memulai perjalanan ke depan yang lebih baik, yang lebih bercahaya. Tetapi memang sebetulnya kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Bagaimana bisa tahu? Ada ungkapan bijak yang mengatakan, ketika murid siap, guru akan datang. Ketika murid siap, guru akan muncul. Persis. Yang pertama harus murid. Kita harus menyadari bahwa diri kita harus sebagai murid. Murid yang kemudian mau belajar. Dan siap itu berarti terbuka. Kalau kita menyediakan diri, menghayati diri sebagai murid, dan murid ini sudah siap, sudah sungguh-sungguh terbuka untuk menerima pengajaran, maka guru akan datang. Bagaimana kita sebagai murid siap? Yaitu percaya bahwa tidak ada yang bisa menghambat akal budi dan pikiran kita. Itulah mindset miracle, mindset mujizat. Dalam 1 Korintus 13, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, keterbukaan. Dan ketika kita terbuka, guru akan datang. Sebetulnya yang bisa membatasi diri kita adalah pikiran kita sendiri. Maka perlu merenungkan. Apa yang seringkali kita katakan, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Cobalah, renungkan itu dan serahkan kepada Tuhan. Kalau Engkau menghendaki, ini pun mungkin. Kalau Engkau menghendaki, ini pun bisa terjadi. Bukan wishful thinking, bukan. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya PHP, benar. Seperti Bartimeus. Orang buta, pengemis buta di pinggir jalan itu, anak Timeus. Mungkin orang tuanya tahu, disebutkan anak Timeus. Mungkin orang tuanya tahu bahwa anak ini Bartimeus sudah buta sejak lahir, sehingga tidak mungkin bisa disembuhkan. Bartimeus sendiri mungkin mengalami, dia sudah buta bertahun-tahun. Dan karena itu menjadi pengemis yang dikenal orang, saking lamanya dia ada di situ. Tidak mungkin. Tetapi Bartimeus tidak mau dibatasi oleh tidak mungkin pikirannya sendiri. Ketika Yesus lewat, Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia sungguh-sungguh ditegur oleh banyak orang.
karena itu tidak mungkin. Tetapi Bartimeus tetap berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan mujizat datang. Tuhan datang dan hanya menanyakan, "Apa yang engkau mau, Bartimeus?" Dan Bartimeus dengan sangat jelas, sungguh-sungguh menginginkan apa yang dia sungguh-sungguh harapkan. "Tuhan, aku ingin melihat." Dan apa yang Tuhan lakukan? Hanya mengatakan, "Terjadilah seperti yang engkau imani." Mari kita hidup berdasarkan iman, berdasarkan kasih. Nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Karena itu, miracle mindset, mindset mujizat adalah kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menembus tembok batas-batas yang kita bangun oleh pikiran kita sendiri. Dan kalau kita sudah siap dengan itu, keterbukaan penuh, guru akan datang. Kita bisa belajar dari mana-mana. Dari bunga mawar, dari pohon kelapa, dari angin, dari masakan. Tetapi memang kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan menurut saya, masing-masing akan menemukannya. Tetapi ada beberapa clue atau petunjuk untuk menemukannya. Yaitu bahwa kita semua sebetulnya dipanggil untuk memberi diri, untuk melayani, untuk mengasihi. Hanya itu. Kenapa? Karena kita lahir tanpa modal. Dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Tidak punya modal apa-apa. Tidak seperti memulai sebuah usaha. Harus ada modal, rugi dulu, baru tahun keberapa mulai untung. Tidak. Kita begitu dari tidak ada menjadi ada. Diciptakan oleh Allah. Pasti seperti Allah menciptakan pohon mawar, bunga mawar, pohon kelapa, pohon mangga. Pasti punya tujuan. Apalagi menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Karena itu tidak perlu kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, menyimpan sesuatu. Tidak perlu. Karena akhirnya yang ada adalah kita berikan semuanya. Kita hanya perlu memberi. Karena meskipun kita punya perusahaan besar, banyak perusahaan, nantinya tetap akan diberikan. Entah kepada anak kita, kalau anak kita bisa menjalani. Kalau tidak diberikan ke orang lain, tidak akan kita bawa. Karena itu kita berusaha dan berharap dan diharapkan terus untuk memberi. Kalau toh kita mempunyai banyak, bekerja banyak, pakailah untuk memberi. Kita akan menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menggunakan apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk diberikan bagi orang lain. Untuk kemudian dibagikan bagi kesejahteraan orang lain. Tuhan sendiri mengatakan, kamulah garam dunia. Dan itulah maksudnya. Garam diciptakan untuk memberi rasa asin, untuk justru hilang. Dan yang muncul adalah capcay. Di dalam capcay itu kalau kita menikmati rasa nikmat, kita tidak tahu ada garamnya. Tetapi kita tahu bahwa garam pasti sudah ditaruh di situ. Memang melebur menjadi capcay yang enak. Dan itulah kita. Diciptakan untuk kesejahteraan bersama. Kebaikan alam ciptaan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk kebersamaan. Untuk kebaikan alam semesta. Kebaikan ciptaan. Seperti garam. Yang penting adalah masakan capcay yang enak. Coba kalau masing-masing ngotot untuk menonjolkan diri sendiri. Garam mau kelihatan garam. Tomat mau kelihatan tomat. Sawi mau kelihatan sawi. Ayam mau kelihatan ayam. Tidak jadi capcay. Tetapi ketika semuanya bersedia melebur untuk kebaikan bersama, muncullah ciptaan baru, entitas baru yang sungguh bisa dinikmati semua orang. Kita semua juga sama.
Karena itu tidak perlu fokus pada diri sendiri, mengumpulkan, menyimpan. Kita tidak akan pernah kehilangan, karena kita tidak pernah memulai sesuatu dengan modal. Kita tidak pernah rugi, karena kita tidak pernah menanamkan apa-apa, investasi apa-apa dalam hidup ini. Karena itu berilah, layanilah. Disitulah kita menemukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan kita kalau sudah pada jalur di mana Tuhan menghendaki kita sebagaimana dulu menciptakan kita menemukan sukacita, kita menemukan kepenuhan. Tuhan sendiri mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Hidup yang penuh itu, hidup yang terus-menerus terbuka untuk bisa belajar sebagai murid dan kemudian membagikan apa yang sudah kita punya. Sehingga hidup kita dirasa penuh dan berarti. Karena bisa ambil bagian dalam sebuah masyarakat yang lebih baik, lebih indah. Ambil bagian dalam capcai yang nikmat. Entah sebagai garam, entah sebagai sawi kecil, entah sebagai potongan wortel. Tidak masalah, berikan itu. Masing-masing kita bisa memberikan. Dan kita bisa mengetahuinya, karena di dalam diri kita ada daya ilahi, ada Roh Kudus, seperti yang ada di dalam benih pohon kelapa, benih bunga mawar, yang akhirnya entah bagaimana daya ilahi itu mendorong kita sampai pada tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena itu berusahalah, selalu menjadi murid, selalu siap dan terbuka, dan lihat sekeliling, untuk menemukan Sang Guru yang terus membimbing kita untuk bisa menemukan jalan yang terbaik. Dan apapun yang terjadi di masa lalu, kemarin, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tidak masalah. Tetapi itu sangat berarti sehingga Anda sungguh-sungguh bisa berdiri seperti Anda sekarang ini berdiri. Di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Untuk memulai sebuah perjalanan yang menggembirakan sebagai murid yang sudah tercerahkan. Dan jangan lupa ada daya ilahi di dalam diri kita yang mendorong kita akhirnya bisa tahu dan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah Immanuel. Dia menyertai kita selalu. Karena itu terbukalah. Mengharapkan segala sesuatu, belajar segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan berusahalah memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Sekali lagi, tetap harus mengingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.